Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mencoba menjelaskan mengenai keajaiban Al-Quran, yaitu akan adanya kode perhitungan matematis pada surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu artinya adalah besi atau the iron, alanya itu the, hadid itu artinya iron dalam bahasa Inggris. Oke, jadi pada surat Al-Hadid ini merupakan surat yang ke-57, yaitu pertengahan dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Dan keajaiban pertama adalah ternyata besi itu, apabila kita lihat di Wikipedia sebagai sumber informasi yang netral, besi itu merupakan bagian besar yang terdapat pada inti bumi. Oke, yang membentuk inti luar dan dalam bumi. Kalian bisa cek sendiri di Wikipedia. Kalian tinggal ketik besi. Oke, di sini dikatakan bahwa unsur paling umum di bumi berdasarkan massa membentuk sebagian besar inti luar dan dalam bumi. Oke, kalian bisa cek sendiri nanti di sini ya. Kita kembali lagi. Kemudian yang keajaiban berikutnya, kita sekarang masuk ke dalam perhitungan matematisnya. Di sini aku buat dalam bentuk tabel agak lebih mudah ya. Surat Al-Hadid yaitu surat ke-57 dan terdapat 29 ayat. Sekarang kita coba kalikan 57 dikali 29 adalah 1653. Dan sebelumnya di video-video sebelumnya aku telah jelaskan bahwa dalam Al-Quran itu terdapat kode matematis yang Allah sering gunakan untuk melakukan perhitungan matematika dan menjadikannya menjadi kode matematis dalam perhitungannya. Kita bisa cek sendiri di surat Al-Mudatsir. Buat kalian tidak memiliki Al-Quran, kalian bisa pergi ke Light Quran dan cari surat Al-Hadid ya. Oke. Jadi ini untuk besi dan juga surat Al-Mudatsir yang dimana aku menjelaskan mengenai angka 19 ini. Oke, di sini di surat Al-Mudatsir, oke. Kalian bisa lihat di ayat ke-30 dikatakan bahwa di atasnya ada 19, itu ditafsirkan sebagai malaikat penjaga oleh penerjemahnya. Oke, dan kami jadikan penjaga neraka itu hanyalah dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu yaitu bilangan 19, hanyalah sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Oke, orang kafir dicoba nih dengan angka 19. Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, dan agar orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu nggak ragu-ragu. Seperti ternyata ada perhitungan matematis kan dalam Al-Quran dengan angka 19, jadi kita nggak ragu-ragu lagi sekarang, karena kita udah yakin sekarang bahwa Al-Quran itu nggak mungkin dibuat oleh manusia 1400 tahun yang lalu tanpa kalkulator, tanpa komputer, dan ternyata perhitungannya dilindungi oleh angka 19, kelipatan 19. Dan agar orang dalam hatinya ada penyakit dan orang kafir, itu dua orang itu akan bertanya, apa sih yang dikehendaki oleh Allah dengan bilangan 19 ini sebagai perumpamaan? Mereka bingung. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki. Semoga yang menonton video ini adalah orang-orang yang dikasih petunjuk sama Allah ya. Makanya tolong buka hati ya. Oke, kembali lagi. Oke, tadi seperti kita bahas, nyata 19 adalah merupakan angka ajaib yang merupakan kode perhitungan digunakan Allah untuk mengunci surat dan ayat dalam Quran agar tidak bisa diubah oleh manusia ya. Kita coba sekarang E7 dibagi 19. E7 itu adalah hasil perkalian yang ini. Oke. Sel E7 dibagi 19 ternyata merupakan kelipatan 19. Ya, sudah terbukti ya, ini adalah kelipatan 19, 87. Apabila misalnya diubah ya menjadi 58, otomatis akan jadi berantakan ya. Bukan kelipatan 7 lagi ya. Bukan kelipatan 19 lagi ya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Oke. Kelipatan 19 ya. Oke, sekarang keajaiban berikutnya yaitu ternyata apabila angka 1 sampai 57 dijumlahkan 1 2 3 kita jumlahkan semua nih. Aku sudah buatkan formulanya. Sum G8 sampai G64, G8 sampai G64 ini G8 ya. Sampai G64. Coba kita lihat G64 itu 57 ya. 1 sampai 57 kita jumlahkan ya. Ini formulanya. Oke. Ternyata hasilnya adalah 1653 juga. Luar biasa bukan? Adalah kebetulan yang luar biasa. Oke, yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Oke, yang berikutnya, keajaiban berikutnya. Untuk mempelajari keajaiban berikutnya, kita harus mengerti bahwa dalam huruf-huruf itu ada perhitungan numeriknya. Kalau dalam alfabet yang kita punya A, B, C, D, A itu 1, B 2, C 3. Namun dalam alfabet Arab sedikit berbeda. Kalian bisa cek sendiri sistem bilangan ajab. Kalian ke Wikipedia, ketik saja sistem bilangan abjad, nanti akan muncul ya. Di sini susunan dan nilai, misalnya alif itu berapa nilainya, 1, ba 2,
sampai 10 dan segala macamnya ada sampai 1000 semua ya. Dan untuk lebih mudahnya aku sudah copy paste di sini. Dan kalian boleh cek sendiri kalau tidak percaya. Sudah aku copy paste di sini ya. Kemudian aku buat numerik dari kata al-hadid dan kata hadid. Apabila kata al-hadid kita terjemahkan dalam bentuk numerik, misalnya alif itu angkanya 1, lam 30, ha 8, dal 4. Jadi kita di sini ya, alif, lam, ha, dal, ya, dal ya. Di sini ternyata itu menghasilkan angka berapa? 57. Ya, penjumlahan dari semuanya ini adalah 57. Kebetulan kan ya? 57 juga ya. Oke, dan kita bisa lihat juga ternyata isotop besi itu ya. Isotop besi itu adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 isotop dari 54 sampai 60. Dan ternyata isotop yang pertengahan itu adalah isotop yang ke-57. Isotop yang ke-57. Kebetulan ya. Sama ya. Oke, ini keajaiban. Kemudian apabila kata al-nya kita hilangkan, jadi hadid saja, besi aja, tidak pakai the ya. Berarti kita hilangkan yang alif lamnya, ternyata itu menghasilkan angka 26. Apakah angka 26 ini? Ternyata nomor atom dari besi adalah 26. Wow, kebetulan, terlalu banyak kebetulan sudah ya. Kalian bisa cek sendiri, kembali ke Wikipedia. Di sini dikatakan bahwa besi memiliki nomor atom 26. Oke. Al-Quran memang tidak terbantahkan keajaibannya ya. Oke, atom 26. Dan apabila kalian cek sendiri, oke, ternyata kata besi itu pertama kali disebutkan itu pada surat Al-Hadid ini hanya satu kali, yaitu pada ayat ke-25. Ya, jadi kita bisa cek sendiri ya. Di sini di Al-Hadid ya, ke-25. Ini kita cek ternyata kata besi ini hanya sekali diucapkan, yaitu di surat ke-25 ya. Dan apabila kita hitung, ternyata jumlah nama Allah yang ada dalam surat ini, di sini saya mudahkan di sini ayat keberapa aja, dari 1 sampai 25 sampai ayat ini, jumlah kata Allah yang disebut, nama Allah disebut adalah 26 kali. Kalian boleh cek sendiri. Ini sudah aku rangkum di sini, nanti akan aku bagi di link di video ini nanti. Kalian bisa cek. Ternyata jumlah nama Allah disebut sampai ke ayat 25 adalah 26 kali. Kebetulan ya, 26 kali juga ya. Oke, terlalu banyak keajaiban sudah. Oke, kemudian yang keajaiban yang terakhir, sebenarnya masih banyak, cuman ini aja yang aku jelaskan agar videonya tidak terlalu panjang. Oke, di surat Al-Hadid itu menggunakan kata turunkan, yaitu kalian bisa cek sendiri bahwa di sini sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami turunkan atau jadikan, bisa jadi juga, besi yang mempunyai kekuatan hebat. Jadi dia menggunakan kata anzalna. Anzalna itu artinya turunkan ya. Atau bisa ciptakan juga bisa, tapi kita ambil kata turunkan. Di sini Allah bilang besi itu diturunkan. Diturunkan itu dari mana? Dari atas ke bawah. Berarti logikanya besi itu tidak tercipta di bumi, tapi besi itu melainkan berasal dari langit ke bumi. Oke, kita buktikan atau apakah benar atau tidak. Kalian bisa cek di sini ya, di link ini. Nanti aku kasih linknya. Di sini dijelaskan dalam bahasa Inggris ya, mungkin kalian butuh translation kalau tidak bisa bahasa Inggris. Dijelaskan di sini bahwa ternyata besi yang ada di bumi itu bukan berasal dari bumi, tapi berasal dari meteorit-meteorit yang datang ke bumi, yang ada di permukaan bumi yang bisa kita pakai sampai sekarang itu adalah berasal dari meteorit-meteorit. Nah, itu berarti membuktikan bahwa Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah mengetahui bahwa besi yang ada di bumi, yang orang-orang gali untuk ambil besinya dari dalam bumi, itu ternyata tidak dari bumi tapi dari langit. Dan tidak mungkin 1400 tahun yang lalu orang ada yang mengetahui itu. Mereka pasti berpikir ini adalah bagian dari bumi, bukan dari luar bumi. Tapi ternyata Al-Quran sudah mengetahuinya. Ajaib kan ya? Bisa kalian cek juga kata anzalna apabila kalian ragu. Di sini ada nama-nama berasal Al-Quran. Anzalna itu artinya apa? Anzalna itu ada Arabic phrase used in Quran that means we send down something. We send down, kita kirim dari atas ke bawah ya. Kirim ke bawah. Oke, atau kalian bisa, kalau kalian masih ragu, kalian bisa mengecek di terjemahan perkata. Di sini dikatakan bahwa oke, di sini tuh, wa anzalna, di sini bilang adalah kami turunkan atau jadikan al-hadid, besi ya. Kami turunkan besi. Oke.
Jadi Al-Quran ternyata di surat Al-Hadid ini memiliki banyak keajaiban ya, yang tidak masuk akal bisa dibuat oleh manusia ya. Semoga ini menjadi hidayah buat kalian. Tolong buka hati kalian, coba pelajari Al-Quran sebelum waktunya terlambat, karena hidup kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah seperti yang dikatakan Al-Quran. Semoga kalian dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.